Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 17 Makassar akan melakukan kegiatan praktikum tentang korosi. Nah, sebelum itu mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Ahmad Fazan Sultan, kelas 12 IPA 7 nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Pramesti, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Bilbina Zalzabila Lindra, nomor urut 12. Nama saya Ismailisa, nomor urut 10, kelas 12 IPA 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saleh, nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Putri Faika Liafi, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Sagitar Syalosong, nomor urut 32. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang korosi. Korosi adalah reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Nah, korosi juga itu disebut dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan korosi. Apa saja sih faktor penyebab korosi tersebut? Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, mari kita lakukan praktikum ini. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan yaitu 8 buah paku, kemudian 8 buah wadah yang berupa gelas plastik, kemudian karet, dan plastik. Yang kedua adalah bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama air biasa, kedua larutan garam, kemudian cuka, dan minyak. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu sebuah paku dan sebuah wadah gelas plastik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masukkan paku ke dalam wadah gelas plastik, kemudian isi dengan air secukupnya. Lalu diamkan dan amati selama beberapa hari apakah terjadi peristiwa korosi atau tidak pada paku tersebut. Dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama gelas bekas air mineral, yang kedua paku, yang ketiga kertas sebagai penutup wadah, dan yang keempat karet untuk merekatkan penutup wadah, dan yang terakhir yaitu air. Makanya yang pertama yaitu wadah bekas air mineral tadi diisikan dengan air biasa, kemudian masukkan paku ke dalam wadah yang telah terisi air, lalu tutup menggunakan kertas yang telah disediakan, dan gunakan karet tadi untuk menutup wadah sehingga wadah tertutup dengan baik. Kemudian diamkan selama beberapa hari dan perhatikan perubahan yang terjadi pada paku. Jadi yang pertama dibutuhkan itu wadah, paku, air, dan garam. Jadi yang pertama itu masukkan paku ke dalam wadah dan isikan air garam. Setelah itu diamkan beberapa hari dan amati kalau jika terjadi peristiwa korosi kepada paku tersebut. Jadi percobaan yang ingin saya lakukan yaitu memasukkan paku ke dalam larutan air garam. Pertama-tama siapkan wadah beserta penutupnya, 1 buah paku, garam secukupnya, dan air secukupnya. Pertama-tama masukkan garam, lalu air, kemudian aduk. Jika garam sudah dilarutkan, masukkan 1 buah paku, kemudian tutup wadah. Setelah itu simpan dalam beberapa hari, kemudian lakukan pengamatan apakah paku tersebut mengalami peristiwa korosi atau tidak. Langkah pertama yaitu masukkan paku ke dalam wadah,
Kemudian berikan beberapa tetes cuka. Kemudian tutup salah satu wadah tersebut. Lalu diamkan selama beberapa hari, kemudian amati perubahan pada paku tersebut, manakah yang lebih cepat mengalami korosi pada wadah tertutup atau wadah terbuka. Banyak yang akan saya lakukan yaitu percobaan pada minyak goreng dalam keadaan terbuka. Sebelum itu, alat dan bahan yang digunakan yaitu satu buah paku dan satu buah wadah plastik yang setelah saya isi minyak goreng. Langkah-langkah yaitu pertama, masukkan minyak goreng ke dalam wadah plastik seperti ini. Setelah itu, masukkan paku ke dalam wadah plastik. Lalu, diamkan selama beberapa hari, terus amatilah perubahan pada paku tersebut. Selanjutnya yaitu larutan minyak goreng dalam keadaan tertutup. Alat dan bahan yang digunakan yaitu satu buah paku, sebuah wadah plastik dan minyak goreng, serta sebuah plastik dan karet untuk menutup wadahnya nanti. Langkah kerjanya itu pertama-tama kita tuangkan minyak goreng ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita masukkan paku ke dalam wadah tersebut seperti ini. Setelah itu kita tutup wadah dengan plastik dan kita ikat dengan sebuah karet. Setelah itu, diamkan selama beberapa hari dan amati perubahan paku yang terjadi. Apakah paku tersebut mengalami korosi atau tidak. Pada wadah yang berisi air biasa, hari pertama belum terjadi perubahan, kemudian hari kedua korosi mulai terjadi pada bagian bawah paku, hari ketiga korosi mulai bertambah banyak dan air mulai menguning, hari keempat air menguning dan korosi bertambah banyak pada bagian paku, dan hari kelima seluruh paku terkena korosi dan wadah menjadi kuning pekat. Pada wadah tertutup berisi air biasa, hari pertama belum terjadi perubahan, hari kedua juga belum terjadi perubahan, hari ketiga mulai terjadi korosi pada bagian bawah paku, hari keempat korosi makin banyak dan air menguning, hari kelima korosi makin banyak dan air tambah menguning. Pada wadah terbuka yang berisi larutan garam, hari pertama belum terjadi perubahan, hari kedua terjadi korosi pada bagian bawah paku, hari ketiga korosi bertambah dan terjadi perubahan warna pada bagian dasar air, hari keempat korosi makin banyak dan air mulai menguning, hari kelima seluruh paku sudah mengalami korosi dan air menguning. Pada wadah tertutup berisi larutan garam, hari pertama belum terjadi korosi, hari kedua juga belum terjadi korosi, hari ketiga terjadi korosi pada bagian bawah paku, hari keempat korosi bertambah dan terjadi perubahan warna pada dasar air, hari kelima korosi makin banyak dan air mulai menguning. Pada wadah terbuka berisi larutan cuka, hari pertama hingga hari keempat tidak terjadi perubahan dan hari kelima mulai mengalami sedikit korosi pada bagian paku. Pada wadah tertutup yang berisi cuka, hari pertama hingga hari kelima tidak mengalami korosi atau perubahan pada paku tersebut. Pada wadah terbuka yang berisi minyak, hari pertama
Tidak ada tanda-tanda korosi. Hari kedua juga belum ada tanda korosi, hingga hari kelima tidak terjadi korosi pada paku. Pada wadah tertutup berisi minyak, hari pertama belum terjadi perubahan, hari kedua juga belum terjadi perubahan pada paku, hingga hari kelima paku belum mengalami korosi. Jadi, pada percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang dimasukkan ke dalam minyak. Hal ini terjadi karena minyak tidak mengandung oksigen dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara, sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Dan pada larutan-larutan lainnya, paku akan mengalami korosi. Kemudian dari praktikum ini dibenarkan bahwa salah satu faktor korosi adalah karena adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindari besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang membuatnya berkarat. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi yaitu air dan oksigen. Faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi yaitu elektrolit dan permukaan besi. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.